Salam Indonesia. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang, edisi Selasa 11 Maret 2014. Serangkaian berita telah kami persiapkan, di antaranya seorang pria diduga mabuk, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari jembatan setinggi 20 meter. Saya Bayutan, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, seorang pria diduga mabuk nekat mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari jembatan setinggi 20 meter. Diduga kuat korban sengaja bunuh diri dengan melompat ke sungai sedalam 5 meter. Korban akhirnya ditemukan tewas oleh warga setelah 1 jam dilakukan pencarian di dasar sungai. Korban yang belum diketahui identitasnya ini ditemukan tewas oleh warga di Sungai Jeneberang, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Senin sore, setelah melompat dari atas jembatan setinggi 20 meter. Korban berhasil ditemukan oleh warga setempat setelah 1 jam dilakukan pencarian di dasar sungai. Jasad korban ditemukan tak jauh dari lokasi korban melompat. Tim damkar yang melakukan pencarian bersama warga kemudian membawa jasad korban ke tepi sungai untuk diidentifikasi. Menurut warga di lokasi, korban sebelumnya melompat dari atas jembatan. Warga menduga korban sengaja bunuh diri akibat stres. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa, dengan kondisi mulut mengeluarkan busa serta berbau minuman keras. Lantas tim deteksi cepat dari damkar turun, ada sekitar pencarian itu ada 15 menit sampai 30 menit ditemukan. Jadi posisi korban itu langsung ditemukan itu dia meninggal, mulut berbusa, jadi keluar busa, dan ditengarai memang mungkin habis minum keras. Usai dilakukan pemeriksaan, petugas langsung membawa jasad korban ke Rumah Sakit Syekh Yusuf Sunggu Minasa, Kabupaten Goa untuk divisum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Hussein melaporkan. Adanya dugaan bahwa kedua pelaku pembunuhan terhadap mahasiswi Adesara mengalami gangguan kejiwaan atau psikopat. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan pihak kepolisian belum berencana untuk melakukan tes kejiwaan terhadap kedua tersangka. Pihak kepolisian kini telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Bunda Mulia UBM atas nama Adesara Angelina Suroto yang jenazahnya dibuang di pinggir jalan tol Jor, Ruas Bintara, Bekasi Timur, yakni Hafid dan Asifah yang merupakan teman korban semasa SMA. Hafid yang merupakan mantan pacar korban tega melakukan pembunuhan kejam yang juga sudah direncanakan tersebut dengan kekasih barunya Asifah. Pembunuhan itu terjadi lantaran adanya sakit hati kepada korban. Kecurigaan terhadap tersangka Hafid bermula saat penyidik mendapati Hafid setengah melayat ke rumah korban. Kemudian penyidik mencurigai bekas luka di tangan korban yang telah didesak. Akhirnya Hafid mengaku bahwa luka tersebut merupakan bekas gigitan korban Sarah saat berusaha melawan. Sementara itu terkait adanya dugaan kedua pelaku yang masih berusia belasan tahun tersebut mengalami gangguan kejiwaan, pihak kepolisian belum ada rencana untuk melakukan tes kejiwaan. Sementara ini belum kita lakukan pemeriksaan psikolog untuk kejiwaan, karena memang dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik selama ini masih sifatnya, sikapnya, perilakunya normal, tidak ada sesuatu yang membuat dia berhalangan untuk diperiksa. Kita bisa juga akan memeriksa psikolog, namun belum dijadwalkan waktunya. Saat ini kedua tersangka telah diamankan di Polres Bekasi. Keduanya dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Dari Jakarta kita beralih ke Lahat, Sumatera Selatan, pemirsa. Sepasang suami istri yang mengendari sepeda motor yang tengah melintas di tempat perlintasan kereta api tanpa palang pintu di kawasan Sekip Sidomulyo, Kelurahan Kota Negara, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, tertabrak lokomotif yang melintas. Akibat insiden tersebut, korban terpental 10 meter dan mengalami luka yang cukup serius.
Pasangan suami istri yang diketahui bernama M. Nasir 42 dan Nurwida 40 warga Talang Kapuk, Kelurahan Pasar Lama, Kota Lahat berprofesi sebagai pedagang sayur di pusat PTM Serelo yang tertabrak lokomotif kereta api CC 204 1105 jurusan Kota Lahat, Merapi. Tabrakan terjadi saat korban tengah melintas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. M. Nasir mengalami luka ringan sedangkan istrinya Nurwida mengalami luka robek di bagian kepala dan mengeluarkan darah dari telinga. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lahat sebelum dirujuk Rumah Sakit Umum RSMH Palembang. Menurut saksi mata saat melintas di perlintasan kereta, korban tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Sementara dari arah stasiun kereta api Lahat meluncur lokomotif menuju ke arah Muara Enim. Oh, sepur dari arah mana? Dari stasiun. Ano? Situ. Terus? Bamperannya kosong. Ya, loknya baik. Oh, loknya baik. Boncengan motor tadi? Bonceng, ada lagi bini dia tuh. Oh, ada lagi bini. Itu motornya. Hingga saat ini belum diketahui nasib korban yang dirujuk Rumah Sakit Umum Muhammad Hussein Palembang. Sementara sepeda motor milik korban diamankan di kantor Satlantas Polres Lahat. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Jamil Hasan melaporkan. 27 penerbangan melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dibatalkan akibat kabut asap. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.